Halo guys, balik lagi di channel aku. Sekarang aku bakalan nge-review tanpa tes. Tadi saya baru ke tempat barang bekas. Saya beli dua barang, yaitu antena Teosaki AIO 220 AW. Ya, benar. Saya beli itu dengan harga 20.000 dan saya mendapat ini, Nippon Antenna Booster. Ini adalah booster dari Nippon Antenna Jepang yang dulu tuh sempat pernah diekspor ke Indonesia dan ditangani oleh PF ya. Ya tulisannya. Fokuskan dulu. Nanti ya, made in Japan ya. Saya beli ini harusnya 40, saya tawar jadi sekitar 30. Ini saatnya sudah saya bersihkan ya. Sini masih logo originalnya. Masih ada tulisan ininya, kodenya. Ini bentuk bawahnya, sini ada seal. Ini saya beli yang saya nemu yang versi UHF combine ya. Yang UHF dengan VHF combo. Jadi di sini dalam satu lubang ini bisa kan yang ada VHF-nya itu dua sama karet, lubang karet ini. Ini UHF, ini VHF. Tapi ini tidak, lubang UHF untuk VHF dan juga UHF. Ini dalam sini nanti ada terpisah ya. Mas-masan ya. Di sini ada kodenya, kode produksi, tapi udah nggak kebaca ya. Di sini kalau saya baca 110 155A 1551. Booster ini dikeluarkan tahun 1991, sudah tidak produksi lagi di Indonesia, sudah tidak ada lagi, jarang sekali di Indonesia kecuali di negaranya Jepang ya. Nippon Antenna itu masih memproduksi antena tapi hanya khusus Jepang, sudah tidak jual di Indonesia karena di Indonesia sudah memiliki PF yang juga setara bagusnya dengan Nippon ya. Kita bukanya sangat gampang. Di sini ada ininya, kita tarik ke atasin, terus kita tarik ini ya. Nah ya, terbuka. Ini dia. Ada sini output buat ke set-top box, buat ke itu. Sini ada kabel biru untuk penggunaan VHF ya. Karena saya pakai UHF jadi kabel birunya memang harus dipotong sini ya. Ada pemadam. Untuk kapasitornya juga masih semuanya original, saya nggak ada apa-apain. Saya buka ini nggak ada debu sama sekali ya. Semuanya masih original nih. Dengan 2 buah transistor berapa itu? Saya lihat dulu ya. Dengan transistor C2570 yang sudah saya lihat datasheetnya itu adalah low noise VHF and UHF amplifier. Bukan amplifier buat speaker, amplifier alias booster. Jadi satu transistor ini kegunaan untuk VHF dan juga UHF ya. Di sini juga ada feeder. Feeder ini digunakan kalau yang di input, yang feeder ini digunakan untuk memasang antena VHF ya. Tapi jika feeder yang untuk di output ini itu untuk radio atau terpisah ya. Kan zaman dulu TV itu kadang-kadang ada yang colokannya terpisah VHF dan UHF. Jadi harus pakai kabel 2 ya. Di sini juga dia menggunakan seperti akrilik, tapi bukan akrilik, plastik. Dan juga ada pernya ya. Jadi otomatis ngangkat kalau dibuka. Kita lihat dalamannya ya, di kiklat belakangnya ada apa saja. Oke, tunggu dulu ya.
Oke, ntar dulu saya pindah dulu posisinya. Ini untuk belakangnya seperti ini, dengan PCB yang cukup jadul, bukan warna hijau seperti biasa. Agak salah. Di sini untuk outputnya, di sini ada kapasitor dan juga induktor untuk 300 ohm. Jadi untuk buka, biasanya kan kalian sebut ini balon. Tapi balon yang bisa diantena itu 300 ohm ke 75 ohm ya. Yaitu 300 ke 75. Tapi kalau ini beda. 75 ke 300 ohm ya. Kebalikan. Nah, kenapa yang di input ini hanya memiliki satu seperti ini? Hanya memiliki induktor saja, tidak tanpa kapasitor. Karena untuk yang input ini dia digunakan untuk ke antena, karena di antena sendiri sudah ada kapasitornya. Kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu terpisah. Nih. Ini untuk outputnya. Kalau output itu juga dengan tegangan, ini untuk distabilkan juga sinyalnya. Karena di input ini itu, di output yang ke booster ini, ke power supply, dia itu ada tegangan ya. Yang harus dipisah. Mana kapasitor ini. Semuanya ini bagus, tanpa kendala ya. Dioda kapasitor juga masih aman. Terus saya cek dengan power supply Tanaka yang modifan ya. Yang seperti ini ya. Sudah saya modif, itu jalan ya. Arusnya sangat kecil sekali, memungkinkan booster untuk awet selama-lamanya ya. Karena ini arusnya sangat kecil di 20 volt ya. Sangat kecil, memungkinkan booster untuk memungkinkan power supply untuk bertahan lama ya. Biasanya kan booster lain itu dia gede ya, ampere biasanya panas sampai meleleh ya jika konslet. Kalau ini resiko konsletnya mungkin sedikit ya, karena memang produk Jepang. Biasanya produk Jepang itu pada bagus ya, makanya beberapa produk dari Jepang itu banyak Indonesia yang pakai karena memang bagus kualitasnya. Nah, di situ ada bukan bekas meledak, di situ adalah karat. Nggak tahu karat dari mana, tapi yang jelas ada karat aja ya. Untuk dalamannya itu dia masih bagus, masih kuat, bisa kalian dengar. Plastiknya juga tebal, produk Jepang. Dan untuk bagian ininya juga sama, tebal. Ini hampir setara produk-produk di Indonesia ya. Kayak PF itu plastiknya hampir mirip setebal ini. Untuk driven, kalau boosternya ya karena produk impor kurang juga sebetulnya. Tapi untuk PCB-nya bagus. Ada patah, nggak tahu kenapa. Kalau sebelahnya masih normal ya. Nah, ini ada yang patah seperti ini. Berhubung saya belinya ini, saya beli booster ini itu lumayan mahal, 30.000 sebetulnya murah sih ya. Tapi ya gimana ya, saya belum sempat buat ke tes ini, saya nggak tahu rusak atau enggak. Tapi yang penting arus udah ada masuk ke transistor ya. Dan besok kita akan nge-review bagian booster antena Toyosaki bekasnya. Saya kasih dulu previewnya. Aduh, jatuh. Taruh dulu ya. Ini gede juga. Di sini sudah saya restorasi ya. Di sini pinggirnya saya sudah kasih isolasi karena dia itu congkelannya gede-gede ya, bekas pemilik sebelumnya. Banyak bekas isolasi dari pemilik sebelumnya juga, nggak tahu diapain. Kabelnya kayaknya dia itu gak dapet sinyal, makanya dijual ya. Karena kabelnya itu bukan kabel koaksial, kabel listrik ya. Meski ujungnya buat kabel ke TV, tapi sebetulnya kabel listrik untuk radio ya, bukan untuk UHF. Karena UHF itu menggunakan 75 ohm. Jika pakai kabel yang lain ada kemungkinan bisa, tapi ada penurunan sinyal juga. Sudah ganti dengan kabel yang bagus sih. Ini sudah saya tes, nyala. Kita coba tes lagi ya, kedua kalinya. Ini ya, saya sudah siapkan power supply itu ya,
buat Saki yang pernah kita review itu ya, yang pernah kita review sampai tembus 1000. Kita colokkan ke power bank saja. Kembali. Nah, ini nyala, ini tidak ya. Sepertinya saya tahu masalahnya. Jadi tadi saya kemungkinan ini kabel ketarik sama saya, ini tidak menyala. Kemungkinan kabel saya ketarik lagi, putus ya. Kalau saya juga tadi ya ketarik. Mungkin karena itu ya nanti sinyal saya sambung lagi bisa ya. Oke, itu untuk preview antena ininya, dan untuk boosternya saya tes nanti ya, sebelum hari ini hanya nge-review saja, untuk ngetesnya kapan-kapan ya, karena saya mau beli kabelnya juga buat pakai jumper. Oke, mungkin segini aja untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Saya mau ke bawah lagi, nyarpi sini lagi, pasang solasi lagi. Aduh, capeknya. Oke, mungkin segini aja untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di next video ya. Oke.